warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizaldi, NIM 18101142. Di sini saya akan membuat rancangan jaringan agensi di sebuah gedung 5 tingkat, di mana ukuran per tingkatnya itu 4 kali 4 meter. Hal itu diperoleh dari soal yang Bapak berikan, di mana soalnya kami di sini bergerak sebagai sebuah perusahaan di bidang jaringan komputer. Kemudian kami diminta untuk membuat sebuah proposal yang berisikan anggaran topologi dan solusi untuk menangani permasalahan di klien kami. Seperti itu. Nah, jadi klien perusahaan kami itu adalah sebuah agensi yang bergerak di bidang pemasaran digital. Agensi ini memiliki kantor yang baru-baru disewa dengan ukuran 4 kali 4 meter dengan 5 tingkat. Kemudian agensi ini sangat membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil. Kelambatannya bangunannya bertingkat, jadi memerlukan seperti itu. Pemasangan jaringan harus berhati-hati karena bangunan ini merupakan bangunan lama dan aktivitas agensi ini kebanyakan menggunakan internet dan server lokal untuk menyimpan file. Jadi berdasarkan soal ini, kami bisa menyimpulkan poin-poin yang didapat daripada soal tersebut. Nah, adapun poin-poin yang dapat disimpulkan berdasarkan soal tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kami diminta merancang jaringan agensi. Kemudian yang kedua, kami diminta merancang jaringan agensi itu di kantor 5 tingkat, di mana ukuran per tingkatnya itu 4 kali 4 meter. Kemudian yang ketiga, bangunnya style Belanda atau bangunan cagar budaya. Dan yang terakhir, aktivitas agensi ini kebanyakan menggunakan internet atau server lokal untuk menyimpan file. Nah, jadi langsung saja kita beralih ke Cisco Packet Tracer untuk memulai membuat rancangannya. Jadi dalam membuat sebuah rancangan, hal yang paling utama dilakukan adalah menyiapkan perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Jadi dalam membuat rancangan ini, kami menggunakan satu buah server, kemudian satu router, di mana router ini nantinya saya hubungkan dengan switch. Switch itu saya gunakan untuk menghubungkan PC-PC di lantai itu kepada router untuk disampaikan ke server. Berikutnya, switch. Di sini setiap lantai saya berikan satu buah switch untuk menghubungkan perangkat ke router. Jadi di sini ada 5 lantai, berarti di sini ada 5 switch. Kemudian masing-masing lantai saya berikan masing-masing 3 PC. Karena ukuran daripada lantai bangunan itu cuma berukuran 4 kali 4 meter. Kali 4 meter. Baik, jadi langkah pertama sudah, yaitu menyiapkan perangkat-perangkat kita butuhkan dalam membuat rancangan. Kemudian langkah kedua adalah menghubungkan antar perangkat ini menggunakan kabel. Nah, kabel yang saya gunakan di sini untuk menghubungkan switch dengan router adalah kabel fiber. Untuk menghubungkan PC dengan switch, saya gunakan kabel strike. Dan untuk menghubungkan server dengan router, saya gunakan kabel cross. Seperti itu. Jadi saya mulai. Di sini saya gunakan kabel cross. 00. Baik. Nah, jadi di sini port untuk kabel crossnya cuma 2, jadi perlu dilakukan penambahan. Colokan. Ada 5, berarti 1, 2, 3,
4, 5. Nyalakan kembali. Baik. Kita gunakan kabel fiber. Hubungkan menggunakan ya 2/0. Jadi di sini kita sangat perlu untuk memperhatikan colokan yang kita gunakan di setiap switch karena nantinya berpengaruh ketika kita konfigurasi di CLI atau di command prompt atau di CMD. Baik. Ini kita hubungkan gunakan kabel strike. Oke. Untuk lantai 3. Baik. Tinggal 2. Oke. Langkah kedua sudah, yaitu menghubungkan setiap perangkat itu menggunakan kabel, entah itu menggunakan kabel strike, fiber, ataupun cross. Nah, kemudian untuk memudahkan untuk pada saat mengkonfigurasi di router, kita perlu menambahkan IP seperti itu di setiap portnya. Yang pertama di sini port 0/0 kita jadikan sebagai gateway daripada server. Kita gunakan 72.168.1. Oke. IP servernya 2. Kemudian di sini FA 2/0 itu 92.168.1.1. Jadi di sini kita gunakan sebagai gateway. Di sini saya gunakan /24. Oke. Gunakan sebagai gateway. Di sini sama, cuman di sini saya gunakan 2.1 karena 1.1 sudah digunakan. Ini port 3.0. Ini 4.0. 5. Oh, ini 5. 4. 5. Ini port 6. Lihat 2.0.
Mantap. Nah, jadi langkah berikutnya adalah eh, mengkonfigurasi di router agar supaya PC-PC yang berada di lantai satu bisa mengirim file atau bisa mengirim data ke PC-PC yang lain. Begitu juga yang lain. Contohnya PC-PC di lantai 5 bisa mengirim data ke lantai-lantai yang lain. Itu. Caranya adalah masuk ke router. Nah, agar supaya kabel-kabel di sini hijau, kita masuk ke config, kita on kan semua. 1/0 kita on kan. 2/0 kita 0 kan, on kan. Begitu juga yang ini semua. Ini semua sudah on. Kemudian kita mulai konfigurasi di CLI. Oke, kita exit dulu. Enable CONF enter. Kemudian INT port pertama 0/0. Kemudian IP ADD. Terus jadi gateway-nya kita add 172.168.12.1 255 subnet masknya 65.0. Enter, jalankan node 1. Kita exit. Sekarang port 2/0. INT 2/0. IP ADD 192.168.1.1 jalankan node 1. Exit. INT IP ADD 92.168.2.1 dasar. Oke. Kemudian 4/0. INT FA 4/0. IP ADD 92.168.3.1. Kita jalankan menggunakan pusat. Exit. Oke. Kemudian INT FA 4/0. Oke. 4/0. IP ADD 92.168. Ups, 5/0, maaf. Exit. Salah, maaf. Jadi INT FA 5/0 IP ADD 92.168.5.1 4.1, maaf. Jangan
168.5.1.255.1.255.0. int fa 6/0 IP ADD 192.168. Lima sudah, 4 sudah, 3, 2, 1 berarti 96. Ya, 6.1. Oke. Jadi kita konfigurasi sudah. Sekarang kita tambahkan IP di setiap perangkat ini agar supaya ketika dikirim data dari PC 2 misalnya di PC 2 ke PC 4 di lantai 2 tahu kemana dan dari mana data itu dikirim. Seperti itu. Pertama, masuk ke desktop. 92.168.1.2. Baik, jadi sekarang kita coba mengirim data dari PC lantai 1 ke PC lantai 2. Baik, sangat sukses. Jadi saya sudah memberikan setiap PC di masing-masing lantai itu IP address, di mana PC itu saya jadikan sebagai alamat kemana dan dari mana data itu dikirim, seperti itu. Nah, jadi di sini saya ada tambahan, saya berikan router wireless, di mana fungsi daripada router wireless di sini saya gunakan sebagai media atau perangkat untuk membagikan paket data melalui jaringan Wi-Fi yang nantinya digunakan atau diakses oleh smartphone maupun laptop. Nah, jadi router wireless yang pertama ini saya letakkan di lantai 2 di gedung 5 tingkat tersebut agar supaya bisa diakses oleh perangkat yang ada di lantai pertama dan lantai kedua. Kemudian router wireless kedua saya letakkan di lantai keempat supaya bisa diakses oleh perangkat-perangkat
yang berada di lantai ke kelima seperti itu. Nah, jadi untuk konfigurasinya sudah, jadi sedikit saya jelaskan bagaimana caranya kami menyeting router wireless. Kami masuk ke router wireless, kemudian pilih GUI. Jadi di sini pilih static. Kemudian di sini masukkan IP-nya. Jadi IP address yang kami gunakan static. Nah, IP address yang kami gunakan 2.5 karena gateway-nya kami gunakan yang berada di lantai kedua, yaitu 2.1. Jadi ini termasuk ke lantai 2 seperti itu. Kemudian kami run. Berikutnya masuk ke wireless untuk memberikan nama daripada WiFi tersebut. Pilih network, kemudian berikan namanya. Di sini sudah kami berikan namanya Ical. Kemudian masuk ke security sebagai passwordnya. Udah di enable. Oke. Kemudian di save seperti itu. Begitu juga selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menghubungkan ke smartphone? Pilih smartphone. Kemudian pilih config, masuk ke wireless. Masukkan nama Wi-Fi-nya di sini. Kemudian pilih WPA2 PSK, kemudian masukkan passwordnya. Seperti itu, cukup gampang. Nah, jadi demikian rancangan di logical. Kemudian kami masuk ke physical. Rancangan di physical. Di sini kami sudah menyusunnya, ya, di mana ruangan yang kami jadikan sebagai ruangan penempatan rak server itu di lantai pertama. Nah, di lantai kedua kami susun perangkat ini di setiap tembok, ya. Ini di lantai 2 berarti kurang lebih 2 meter kabel fiber, kabel strike-nya 2 meter ke switch. Begitu juga ini. Nah, jadi kami bahasakan di proposal bahwa kabel fiber nantinya yang terhubung ke switch itu dari lantai 1 ke lantai 5 itu 20 meter. Karena setiap ruangan itu 4 kali 4 meter dikali 5 berarti 4 kali 5 20. Jadi 20 meter sampai sini. Kemudian yang ini 20 dikurangi 4 jadi 16. Nah, dari sini. Jadi nanti kami jelaskan di proposal. Seperti itu. Jadi demikian penjelasan perancangan jaringan agensi di gedung 5 lantai yang berukuran 4 kali 4. Dari kelompok kami, dari kelompok masker, dari saya Rizaldi, terima kasih.